Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang apa-apa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita tapaki jejak-jejaknya. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keridhaan kepada kita semua. Di malam hari ini sedikit banyak kita akan mengupas dan mempelajari bersama babakan tentang kesabaran. Kesabaran ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 4 jalan orang-orang yang kemudian dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keberuntungan. Yang pertama adalah jalan iman, yang kedua adalah jalan amal, yang ketiga adalah jalan dakwah, dan yang keempat adalah bersabar di atas ketiga-tiganya. Jalan yang pertama adalah jalan keimanan yang kemudian dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berbunyi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian dilanjutkan wa amilus solihat, adalah sebuah tuntutan amal solih. Orang beriman itu dituntut untuk beramal. Hampir semua ayat di dalam Al-Quran di mana Allah menyebutkan alladzina amanu, semua selalu diikuti wa amilus solihat, yaitu dengan amal kebaikan. Kemudian dia beriman, dia sudah mengamalkan segala macam perintah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka dia masih memiliki satu jalan, yaitu jalan dakwah, tawassau bil haqq. Tawassau itu kalau dalam wazan ilmu fi'il itu dari kata tafa'ul yang maknanya adalah saling, menyatakan saling. Tawassau maknanya adalah saling memberikan nasihat, saling menasehati. Suami menasehati istri, istri menasehati suami. Kalau suami menasehati istri itu pantas, tapi kadang suami tidak merasa pantas saat diberi nasihat oleh suami. Nggih mboten? Nggih nggih. Bojo ya. Jadi tawassau ini berlaku untuk orang yang sepuh dan anak-anak. Ya. Jangan sampai kita
yang sudah sepuh merasa tidak pantas untuk dinasehati oleh anak yang masih muda, dan jangan sampai anak-anak yang masih muda itu tidak merasa pantas untuk dinasehati oleh orang-orang yang sudah tua. Ya, ini makna dari tawasau, menyatakan saling. Kemudian di antara 3 jalan ini, jalan keimanan, kemudian jalan amal, dan jalan dakwah, Bapak Ibu hadirin, itu semuanya adalah membutuhkan satu lagi, yaitu membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena siapapun yang melewati jalan ini, jalan keimanan, jalan amal, dan jalan dakwah, pasti akan mendapatkan rintangan. Makanya di akhir ayat Allah sebutkan tawasau bis sabr, yaitu saling memberikan nasihat tentang kesabaran, yang sabar gitu. Sabar itu ketika diucapkan gampang, leres boten? Ya, yang sabar je, yang melakukan, yang merasakan, ya sabar, yang melakukan, yang merasakan, ya dituntut untuk tetap sabar. Kadang Bapak Ibu hadirin, setiap permasalahan yang kita hadapi itu kadang tidak membutuhkan solusi, kecuali orang yang menepuk pundak kita dan mengatakan yang sabar, begitu saja Pak. Itu sudah jadi solusi yang luar biasa. Maka siapapun yang kemudian menapaki jalan sabar ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah keberuntungan, ya, sebuah keberuntungan. Oleh karena itu, kita akan sedikit mengupas dari berbagai macam sumber tentang masalah sabar, yaitu tentang makna sabar secara bahasa maupun secara istilah. Sabar itu secara bahasa berasal dari kata sobaro. Sobaro yasbiru, pakainya sod, sobar, yasbiru, sobren. Orangnya namanya sobir, ya, orang yang sabar namanya sobir, panjang sonya, sobir, artinya orang yang sabar. Secara bahasa adalah nakidul jaza, ya, yaitu meniadakan keluh kesah, ya, meniadakan keluh kesah, atau habsun nafsi anil jaza, menahan diri untuk kemudian tidak berkeluh kesah, ya, menahan diri kemudian tidak berkeluh kesah, ya, tidak menyampaikan keluh kesahnya kepada manusia. Ada beberapa hal Pak yang kemudian disunahkan sebenarnya, tetapi tidak semua beberapa hal tadi itu kemudian disampaikan semuanya. Contoh misalkan tahadus bin ni'mah, ya, tahadus bin ni'mah itu kita mengungkapkan, mengucapkan kenikmatan-kenikmatan, menyampaikan kepada orang lain, itu bagian daripada sunnah. Ya, oh alhamdulillah saya barusan dapat ini, ya, itu diceritakan, itu bagian dari sunnah Pak. Tapi ternyata tidak semua kenikmatan yang kemudian kita ceritakan ini diberikan kepada seluruh manusia, harus dipilih. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang itu ketika mendengar kesuksesan kita, kenikmatan yang kemudian kita miliki hari ini, itu semuanya akan senang dan bahagia, ya, akan senang dan bahagia. Kenapa begitu Bapak Ibu hadirin? Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah pernah mengingatkan kita, istainu ala injahil hawaiji bil kitman, ya, tolonglah mimpi-mimpimu itu, keinginan-keinginanmu itu, program-programmu itu, impianmu itu, yaitu dengan cara bil kitman, ya, dengan cara merahasiakan. Kenapa begitu? Karena menyebutkan fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang memiliki kenikmatan itu di situ mesti ada yang mahsud. Mahsud itu dari kata hasada. Hasada, orang yang hasud namanya hasid. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Quran surat Al-Falaq itu dalam rangka kita diperintahkan untuk berdoa supaya kita dijauhkan dari gangguan orang-orang yang hasad, ya, yang dengki, Pak. Benci, dengki, jengkel, apa lagi, Pak? Iri, ya pokoknya itu, ya, dan kawan-kawannya itu, ya. Dan itu bisa menjadi ain, Pak. Ya, bisa menjadi ain. Makanya tidak semuanya diceritakan. Ada beberapa kisah realita yang dihadapi oleh seseorang. Beliau itu kalau saking bahagianya itu kadang mengumumkan dalam sebuah pertemuan itu dan menyampaikan kepada siapapun ketika beliau mau berangkat umroh. Ya, dapat kesempatan untuk berangkat umroh ke Baitullah. Tapi ternyata, Pak, setiap kali mau berangkat gagal. Ya, setiap kali mau berangkat gagal. Dan beliau ketika mendengar hadis tadi, ya, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman tadi, beliau kemudian mencoba di tahun-tahun berikutnya untuk tidak menceritakan, ya, kepada setiap orang. Bukan berarti nanti kalau jenengan mau menikah itu kemudian tidak ngundang orang, enggak, maksudnya bukan begitu. Boleh diundang tetapi ketika sudah pasti. Ya, makanya ketika orang khitbah itu dirahasiakan, Pak. Ya, enggak boleh diumumkan. Ya, karena sedang berproses. Ya, sedang berproses. Tapi kalau dia sudah kemudian sudah sudah mau akad, nah baru itu boleh diiklankan. Bukan diiklankan, ya, disampaikan atau diumumkan kepada orang lain, orang banyak. Itu caranya begitu. Jadi ketika kita punya kenikmatan, Pak, itu sunnahnya disampaikan kepada orang lain, tapi tidak semua orang. Apalagi kemudian kenikmatan itu kemudian ditulis di beranda Facebook. Nah, yang punya Facebook, ya, yang punya Facebook ditulis besar-besar begitu, alhamdulillah begitu, Pak. Itu ketika kita menyampaikan itu di depan umum seperti itu tidak semua orang itu suka, tidak semua orang itu senang. Ya, kaitan dengan pribadi kita, ya, tidak semuanya orang itu senang. Jadi bisa terjadi ain, ya, bisa terjadi menyebabkan ain. Ya, jadi tahadus bin nikmah itu sunnah, tetapi tidak setiap orang itu harus mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang kemudian kita rasakan. Secara istilah, makna sabar adalah as-sabru huwa habsun nafsi an maharimillah, yaitu menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa habsuha ala faraidihi, dan menahan diri untuk senantiasa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan untuk kita. Wa habsuha anis taskhit wa syakayah li iqdarihi, ya. Dan juga makna sabar adalah menahan untuk tidak marah, ya, menahan untuk tidak marah. Dan beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan, ya, bahwa tidak semua marah itu jelek. Bahkan ada orang yang tidak marah malah justru jelek, Pak. Ya, jadi kadang kita harus marah, ya, harus marah pada porsinya, harus lembut pada waktunya. Ya, jadi ketika Nabi dihina kok kita lembut begitu, kebalik. Ya, maka kelembutan itu malah jadi malapetaka. Ya. Ini secara istilah. Jadi menahan diri, ya, menahan diri dari segala apa yang diharamkan oleh Allah, menahan diri untuk senantiasa tetap istiqomah menjalankan kewajiban-kewajibannya, menahan diri dari amarah dan keluh kesah dari segala macam takdir yang kemudian sudah ditakdirkan. Ada yang mengatakan tarkus syakwa, meninggalkan keluh kesah, ya, min alamil balwi, dari musibah yang sangat besar, ya, meninggalkan keluh kesah dari musibah yang sangat besar, ya, kepada selain Allah, ditinggalkan musibah-musibah. Dan jenisnya itu ada 3.
Jenis sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabru ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan. Ternyata ketaatan sendiri Pak itu membutuhkan kesabaran. Ya, kalau misalkan kita sholat imamnya bacaannya panjang, surat Al-Baqarah misalkan, surat Maghrib gitu, ya, itu juga membutuhkan kesabaran. Ya, kalau bacaannya terlalu pendek, kita belum selesai Al-Fatihah dia sudah rukuk, maka kita juga harus sabar. Ya, juga harus sabar. Sabrun an maksiatillah, sabar untuk meninggalkan dari segala macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 adalah sabrun ala iqdarillahi al-muallimah, sabar atas takdir Allah yang kemudian menyakitkan, ya, yang kemudian tidak baik. Ya, ini 3 bentuk sabar. Di antara ketiga ini kira-kira yang paling gampang yang mana Pak? Sabar yang mana? Sabar dalam ketaatan, sabar untuk menghindari kemaksiatan, atau sabar dalam menerima takdir? Kira-kira yang mana Pak? Yang paling gampang? Ingkang pundi Pak? Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, atau sabar dalam menerima takdir? Yang paling gampang yang mana? Berat semua. Yang paling gampang yang mana Pak kira-kira Pak? Kesempatan untuk bermaksiat sekarang sudah terbuka luas. Siapapun dimanapun sekarang sudah bisa mengakses semuanya melalui Android. Ya, melalui Android. Ya, kira-kira sabar mana Pak yang paling susah Pak? Yang paling gampang lah. Sabar dalam apa? Sabar dalam taat, sholat 5 waktu, iya kan? Tilawatul Quran, bayar zakat, puasa, atau sabar menghindari maksiat, zina mata, ghibah, atau sabar menerima takdir Allah Pak? Sabar yang mana yang paling berat Pak? Kalau sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam saat kemudian digoda oleh seorang perempuan jutawan, di situ tidak ada yang melihat, bahkan semut dan lalat pun tidak bisa hinggap di situ, tidak ada yang melihat itu Pak. Ya, dirayu, dan yang rayu itu cantiknya Masya Allah Pak. Nah, jenengan lihat mesti langsung tertarik Pak. Nah, jenengan lihat itu mesti langsung tertarik. Tidak ada orang itu Pak, tidak ada orang. Pintunya sudah ditutup. Dan perempuan tadi itu adalah penguasa. Ya, penguasa itu rajanya di situ Pak. Ya, istrinya raja. Kalau istrinya mempengaruhi rajanya, rajanya manut sama istrinya. Ya, tidak ada orang, sepi. Ya, kemudian rapot, bahkan semut pun tidak melihat. Kemudian dirayu di situ untuk berzina Pak. Kira-kira sabar enggak Pak? Habis itu ditawari uang Pak. Setelah berzina, ini loh janji nanti kamu jadi ini uangnya sekian gitu Pak. Kira-kira bisa sabar enggak Pak? Iya. Itu Nabi Yusuf Pak. Dan para ulama menyimpulkan kesabaran yang kemudian dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu kesabaran yang paling puncak. Ya, kesabaran yang paling puncak. Kalau kesabaran tentang takdir Allah Pak, itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Kita hanya menerima saja, kemudian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, apa misalkan contohnya dompetnya hilang gitu kan, dompetnya isi STNK isi macam-macam, dompetnya hilang Pak. Ya, ini kan bagian takdir Allah Pak. Sabar itu kan.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita bisa menerima, tapi kita nggak punya pilihan. Ya, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam itu dia punya pilihan, diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama berzina, dapat uang, dapat nikmat sesaat, kemudian tidak ada yang kemudian melihat di situ. Ya, sedangkan dia punya dua pilihan, yang pertama berzina, yang kedua menolak dari perzinaan. Ya, kalau takdir yang ketiga ini mau tidak mau kita harus menerima. Ya, mau tidak mau harus menerima. Jatuh misalkan. Ya, takdir itu Pak ya. Bagian takdir. Jadi mana takdir yang paling berat Pak? Tadi kan paling ringan Pak. Sekarang yang paling berat mana Pak? Nomor berapa Pak yang paling berat Pak? Nomor 1, taat. Taat itu gampang Pak. Iya, teman-temannya banyak. Ya, saudara-saudaranya banyak yang mendukung ketaatan. Asalkan posisinya juga di masjid, tempat-tempat ibadah itu kan. Kalau posisinya di klub malam itu ya susah. Ya, susah juga. Tapi kalau posisi taat begini Pak itu gampang. Kelihatan taat-taat semua di sini tuh Pak. Soleh-soleh semua itu kan. Kenapa? Karena ada teman-temannya semua. Ya, makanya kita itu disuruh kumpul, disuruh mendekat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang taat itu begini ini Pak. Mereka saling memberi motivasi satu dengan yang lain. Mau bermaksiat saja, lihat Pak, malu kita Pak. Ya, malu. Jadi salah satu kenapa anjuran kita itu diperintahkan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu begitu. Ternyata bisa nular. Ya, bisa nyalur. Ya. Jadi 1, 2, 3 ini mana yang paling berat Bapak Ibu hadirin? Yang keberapa? Yang kedua wes ya, pasrah lah ya, ikut Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, masya Allah ya. Dan kesabaran ini Allaqal Quran al-falah alaihi faqala Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan kesabaran itu dengan kemenangan Pak, dengan kesuksesan, dengan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, di situ ada la'allakum tuflihun. Yang diseru adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan tetaplah kalian itu menjadi orang yang sabar. Di akhir ayat itu la'allakum tuflihun. Supaya, la'alla itu maknanya adalah supaya atau agar kalian itu tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kesabaran itu dampaknya adalah efeknya nanti adalah keberuntungan, walaupun berat ya, walaupun berat. Fa'allaqal falahu bi majmu'i hadhil umur wa naha an ma yudatu sabru faqala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Ya, ini satu ayat yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bersabar kama sabara, sebagaimana sabarnya ulul azmi, rasul ulul azmi. Kenapa disebut dengan ulul azmi? Rasul pilihan. Ada berapa rasul pilihan, Pak? Ada 5. Pertama Nabi. Oh, ini pelajaran kelas berapa ya? Masya Allah ya. Ini pelajaran SD kan dulu ya. Anak-anak TPQ sekarang itu hafal itu Pak. Rasulullah Azmi satu sebutkan dari Nabi Adam gitu Pak ya. Nah, karena itu pelajaran TPQ, jadi kita yang bapak-bapak nggak mempelajari itu gitu kan. Sehingga ketika diulang lupa. Ya. Azmi taunya ada angkanya ya. Yang penting ada 5 itu Rasul Azmi. Ya, Masya Allah ya. Wa sabara ala ta'atillahi ta'ala wa huwa habsun nafsi alal qiyami bitta'ah. Kesabaran atas dalam menaati Allah Subhanahu wa taala itu adalah habsun nafsi, menahan diri alal qiyami, untuk senantiasa mendirikan bitta'ati dengan ketaatan, wa mudawamatiha, dan dawam itu terus menerus istiqomah. Ya, kasabri ala ada'is sholawatil khamsi fi awqatiha,
ma'al muslimin. Seperti contohnya adalah kesabaran untuk menegakkan atau mendirikan as-sholawat al-khamsi, yaitu sholat 5 waktu fi awqatiha, di waktunya, ma'al muslimina, dengan kaum muslimin. Ya, sholat 5 waktu yang sholat dengan waktunya, sholatnya di bersama muslimin, berarti otomatis jamaah sesuai dengan waktunya. Ya, ini butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Dan Bapak Ibu hadirin, hampir di seluruh masjid ataupun musola itu kadang kalau kita tidak mengedepankan kesabaran, Bapak Ibu hadirin, itu cepat bubar, Pak. Ya, cepat bubar. Kalau tidak mengedepankan kesabaran itu cepat bubar. Kenapa, Bapak Ibu hadirin? Karena pikiran-pikiran setiap kita dengan basic masing-masing itu berbeda-beda. Ya, karakteristik yang Allah berikan kepada kita, kepada saya dan kepada bapak-bapak semua yang di sini itu tidak sama. Sehingga saat kemudian kita itu bertemu kepala dengan kepala, pikiran dengan pikirannya masing-masing, hati dengan hatinya masing-masing, itu kadang tidak klop. Ya, dan ini adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbiruna. Ya kan? Dalilnya begitu, Pak. Kadang itu Allah menjadikan kita satu dengan yang lain itu, Pak, itu adalah sebagai ujian. Saya itu bisa jadi ujian nih bapak-bapak semua, dan bapak-bapak semua yang hadir di sini dan ibu-ibu di belakang sana bisa jadi ujian saya, Pak. Ya, makanya Allah sebutkan atasbiruna, apakah kalian itu mau bersabar? Gitu, Pak. Ya, kadang kita diuji oleh kawan kita, Pak, yang sholat jamaahnya itu bareng di sini, satu shaf, rukuknya juga sama, bacaannya sama, takbiratul ihramnya sama, jendiknya ketika ngacung tahiyatul akhir dan awal pun sama. Itu kadang menjadi ujian kita. Ya, tidak usah jauh-jauh, Pak, kita diuji oleh orang Yahudi di Palestina sana, jauh sekali, Pak. Ya, kadang saudara kita, Pak, satu shaf itu kadang jadi ujian. Kenapa Allah ingin begitu, Pak? Itu memang ujian yang Allah berikan. Allah ingin memberikan pahala kepada kita. Ya, Allah ingin memberikan pahala kepada kita, pahala yang tanpa batas, pahala yang tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kadang begitu, Pak. Ya, kadang kita diuji ini. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ternyata safnya sudah rapat semua, ternyata ada yang benggang. Ini ujian, Pak. Ya, ini bagi yang sampingnya ini gimana nih anunya ya? Caranya bagaimana itu kan? Dikejar ke sana ternyata dia jauh itu, Pak ya. Dikejar lagi jauh lagi ke sana itu kan. Ini ujian, Pak. Ya. Kalau kita tidak merasa ujian bahaya itu, Pak ya. Diinjak nanti kakinya, Pak. Sabar itu kan. Harusnya kan begitu, Pak. Ya. Itu pun bisa jadi masalah. Bahkan cara, Pak, tahiyat akhir itu kadang jadi ujian, Pak. Para ulama kan berbeda-beda pendapat itu, Pak, kaitan dengan tahiyat akhir. Ya, ada yang menghitung kalau ganjil berarti tawaruk, kalau genap berarti iftiras. Ya, ada juga yang berpendapat kalau tahiyat akhir itu semuanya adalah tawaruk. Ya, tahiyat akhir semua itu tawaruk, seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Itu bisa jadi ujian, Pak. Ya, beda sujudnya saja itu kadang jadi ujian kalau kita itu, Pak. Kenapa, Pak, begitu? Iya, Allah itu ingin memberikan kesabaran, Pak, sama kita itu, Pak. Yang sabar itu, Pak. Ya, jangan sampai kita beda dikit kemudian tidak enak di hati. Ya, beda dikit nggak enak di hati ini paling susah, Pak. Bayangkan, Pak, kalau setiap yang kita lihat kok beda dengan kita kemudian kita sakit, Pak. Betapa susahnya hidup kita di dunia ini, Pak. Gimana? Mending pakai kacamata hitam yang sininya pakai tabel. Tidak lihat apa-apa. Ya, lihat beda sakit. Jangan. Ya, kita harus legowo. Dan umat Islam itu, masya Allah, Pak ya,
Masya Allah. Ya, alhamdulillahnya para ulama itu sudah menyusun sebuah bukunya adalah As-Sawabit wal Mutaghyirat. Kalau bapak-bapak ingin membaca buku, ada sebuah buku judulnya As-Sawabit wal Mutaghyirat. Ya. Penulisnya banyak ya. Nanti para ulama itu menulis buku itu banyak yang menulis ya tentang sawabit wal mutaghayyirat. Sawabit itu tetap, sesuatu yang tetap, tidak bisa berubah. Ya, mutaghayyirat itu sesuatu yang bisa berubah-ubah, Pak. Ya, waktunya bisa hukumnya juga bisa berubah. Itu namanya mutaghayyirat. Kalau kita paham ini, Pak, memahami ini secara utuh itu enak. Ya, jadi kita tidak banyak sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, salat 5 waktu itu butuh kesabaran. Wasabru ala ikhrajiz zakat, dan sabar juga untuk senantiasa sedekah, mengeluarkan zakat yang wajib. Ya, zakat mal dan sedekah atau yang lainnya. Wa birrul walidain, dan juga kita bersabar untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa, dan anak-anak kita kelak itu memperlakukannya kita kepada kedua orang tua kita, Pak. Itu nanti anak-anak kita akan memperlakukan hal yang sama. Ya, jadi mohon maaf, Pak ya. Apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita dahulu ketika masih hidup, itu anak-anak kita akan melakukan hal yang sama sebagaimana kita lakukan dulu kepada kedua orang tua kita. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang parenting, orang tua yang sering sibuk di luar ketika anaknya membutuhkannya, maka suatu saat pun, Pak, itu ketika kita butuh, anak-anak kita akan mengatakan saya sedang sibuk. Ya, saya sedang sibuk. Kalau kita hari ini sibuk, Pak, dengan urusan pekerjaan-pekerjaan kita, dan kita melupakan, tidak ada waktu untuk anak-anak kita, bermain dengan anak-anak kita, suatu saat nanti ketika kita sudah tua, kita butuh berobat, kita butuh macam-macam, anak-anak kita akan sibuk dengan pekerjaannya sebagaimana dulu yang pernah kita ajarkan. Ketika anak kita butuh tentang pengetahuan dan lain sebagainya, kita sibuk dengan yang lain. Ya, apalagi sibuk dengan HP itu kan. Kalau sibuk dengan HP kan repot, Pak ya. Saya nak, saya sebentar Pak ya. Apalagi berebut sama anaknya, Pak ya. Kerebutan itu kan ini muskilah ya. Ini masalah besar, Pak, ternyata, Pak. Jadi ternyata anak itu, Pak, itu enggak mau dia dicuekin pun enggak mau. Ya, anak saya itu Basam itu, Pak, itu dicuekin itu enggak mau, Pak. Kalau saya pegang HP gini, Pak, mesti HP-nya dibuang-buang gini. Ya, dibuang-buang gini. Coba jenengan rasakan, Pak, itu anak-anak itu kadang begitu. Hanya saja itu tidak semua anak itu berani buang gini, Pak. Mungkin dengan bahasa yang lain. Ya, mungkin dengan bahasa yang lain. Walaupun kecil itu, Pak. Jadi tidak mau dicuekin, Pak. Ya, jadi prinsipnya kalau kita berbuat baik hari ini kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita insya Allah juga akan berbuat baik kepada kita semua. Itu tentang birrul walidain. Kemudian sabru an ma'asillahi azza wa jalla wa huwa habsun nafsi anirtikabil ma'siyah wa man'uha minal istirsali ma'al hawa wa zalika kasabri ala man'in nadri ilal haram wa fi tarkil malil haram wa sabru anil ghibah wa ashabis su. Dan sabar di dalam untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah itu adalah habsun nafsi, menahan diri, anir tikabil maksiyah, dari segala macam kemaksiatan yang dilarang. Ya, salah satu contohnya adalah kasobri ala man in nadri ilal haram, sabar ala man in nadri, atas pandangan yang dilarang, ilal harami,
yang diharamkan. Pandangan yang diharamkan. Pandangan yang diharamkan itu apa? Contoh pandangan yang diharamkan: mandang, mandang lawan jenis, bukan istri, bukan adik, bukan ibu, bukan keponakan, bukan saudara yang lain yang mahram, dengan hawa nafsu, dengan nafsu. Cantik guys, ini misalkan, woi bidadari tenan, hati-hati itu Pak. Atau nggak usah disebut begitu Pak, jenengan sedang jogging, olahraga, sunnah Nabi olahraga itu, ternyata di situ jenengan tidak sengaja melihat sekali tapi lama Pak, itu sama. Ya. Karena ada beberapa anak itu Pak, dalilnya kan sekali Ustaz, iya tapi lama banget itu Pak, sekali ini menolong itu, Masya Allah. Iya, itu ternyata juga bikin hati kita mati Pak. Ya, jadi memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu ternyata membuat hati kita itu mati. Ya. Dan tolong kalau kemudian ketika melihat sesuatu begitu, jangan ngajak yang lain Pak. Ya, jangan ngajak yang lain. Wih, Masya Allah kayak gitu loh kayak. Nah, itu masalah itu Pak. Jadi cukup dipalingkan aja. Namanya itu astagfirullah. Ghaddul basar. Kalau dalam istilah hadis itu namanya ghaddul basar. Menahan pandang. Astagfirullah. Tapi jangan sampai naik motor ya, sama naik motor depannya ada itu astagfirullah, nabrak Pak nanti. Ya. Tetap jalan tapi fokusnya yang lain cari apa itu kan. Nah, itu cara menghindarnya begitu Pak. Ya, fokusnya cari jalan yang atau fokus ke lubang-lubang itu kan. Itu manfaat lubang itu gitu Pak, agar kita fokus ke jalan. Ya, supaya pandangan kita terjaga dari pandangan liar. Itu manfaatnya lubang itu begitu. Kalau pandangannya ke sana kejeglong nanti. Ya. Berat apa enggak Pak? Berat enggak kalau hari ini Pak? Wah itu yang berat itu Pak. Yang lain senyum-senyum berarti ngaku itu Pak. Ya. Makanya ibu-ibu ya tolong kami kaum Adam ini untuk bisa dan mampu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu auratnya ditutup. Ya. Putri-putrinya diajari untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketika melangkahkan kakinya keluar rumah, auratnya sudah tertutup. Ya. Itu salah satu cara untuk menjaga agar kaum Adam itu terjaga hatinya agar tidak mati. Ya, agar tidak sakit. Bayangkan Pak, kasihan itu orang-orang yang belum menikah itu Pak ya, dilihatin gitu tiap hari kan Pak, dia cuma bayangkan saja tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain itu Pak. Ya mau berzina takut dosa ya kan, mau berzina takut dosa. Kalau bapak-bapak yang di sini kan enak itu, ya mau apa lihat di sana astagfirullah pulang ada istri gitu loh. Nah ini yang belum menikah ini kan astagfirullah, bayangkan gini mau berzina takut dosa, mau nikah takut sengsara gitu kan. Serba susah Pak. Ya, serba susah. Enaknya nikah aja Pak ya. Ya, makanya kalau kita bicara pernikahan ini Pak, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu pernah menyampaikan tentang maqasidun nikah, tentang maksud dan tujuan nikah. Itu salah satunya dari 5 hal. Beliau menyebutkan 5. Yang pertama itu adalah al-waladu as-salih. Tujuan dari pernikahan dan maksud dari nikah itu Pak, itu yang pertama melahirkan generasi yang solih-solihah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa ghaddil basar, menjaga pandangan, ya menjaga pandangan dan agar tidak terjerumus dalam perzinaan. Ya, yang kedua tadi, salah satu fungsi nikah itu adalah menjaga pandangan dan tidak terjerumus dalam perzinaan. Ya, tidak terjerumus dalam perzinaan. Jadi begitu itu Pak. Yang ketiga, tujuan ketika pernikahan adalah litakuna sakinah, agar tentram Pak di hati itu. Ya, bapak-bapak kalau sudah menikah, nikahnya niatnya karena Allah pasti tentram Pak.
sakinah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah taksimul amal, pembagian peran. Istri ya di rumah masak, bapak bekerja, istri di rumah nyuci baju-baju. Nah, itu namanya taksimul amal. Ini kalau orang belum menikah kan nggak bisa taksimul amal dengan siapa, Pak? Ya, dengan laundry paling, Pak. Ya, tukang laundry ya. Kamu nyuci ya, ya nanti dibayar, itu kan taksimul amal namanya. Taksimul amal itu pembagian peran. Tapi kalau sudah suami sama istri sudah ini kan enak, Pak. Ya, suami istri yang jaga rumah itu kan, suami kerja itu kan, pulang sudah ada kopi, sudah ada teh hangat, itu kan enak, Pak. Ya, makanya saya heran itu orang-orang yang nikahnya kok lama sekali nggak nikah, kok betah itu loh. Padahal hidup di dunia itu cuma sebentar saja itu, Pak. Yang belum nikah segera nikah, ini udah nikah semua kelihatannya, Pak ya. Sudah nikah semua ini, Pak. Belum dua ngakunya, awas ada ibu-ibu, Pak, hati-hati. Ya, masya Allah. Itu, Pak. Ya, jadi ada taksimul amal. Kemudian yang ke lima kata Imam Al-Ghazali itu adalah litarbiyatin nafsi, yaitu untuk pendewasaan. Ya, makanya dulu pernah saya sampaikan, Pak, seorang laki-laki usianya 21 tahun menikah dengan laki-laki usianya 31 tahun. 21 tahun dengan usia 31 tahun, terpaut 10 tahun lebih tua yang belum menikah dan lebih muda yang sudah menikah, itu tingkat kedewasaannya itu berbeda. Kira-kira dewasa yang sudah menikah apa yang belum menikah? Rata-rata, Pak, hampir semuanya yang sudah menikah itu lebih dewasa. Kenapa? Dia sudah merasakan berbagai macam kenikmatan dan ancaman dari istri. Ya, sehingga dia lebih bijak, Pak, ketika menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Sudah digojlok sama istrinya. Ya, mohon maaf ya. Bahasa kasar itu ya. Ya, sudah ini, Pak, sudah istilahnya itu berbagai macam kesusahan itu sudah temui semua. Ya. Nikah itu susah apa enggak, Pak? Orang nikah itu, Pak, qabil tu nikah wa taswijah lin nafsi bimarin matkurin, itu tidak ada 15 detik, Pak. Tidak ada 15 detik, Mas. Ya, 15 detik tidak ada, Pak. Itu langsung sah dan dia beribadah seumur hidup, Pak. Nikmat enggak? Nikmat, Pak. Mau apa saja setelah qabil tu nikah itu, Pak, mau apa saja, mau guling-gulingan, mau apa saja, yang penting jangan pukul-pukulan. Ya, itu dia pahala semua. Ya, jawil-jawilan pahala semua. Kalau dia belum qabil tuh, Pak, jawil saja udah haram itu, Pak. Ya, apalagi bonceng ke yang bukan mahram, astagfirullahaladzim, gitu kan. Ngomongnya amar ma'ruf nahi mungkar itu kan, tapi bonceng ke orang yang bukan mahram itu kita menolong sesama itu kan. Ternyata yang diboncengkan ya, seorang akhwat, ikhwit, ya, seorang ikhwit. Waktunya habis, Bapak Ibu hadirin. Insyaallah kita masih ada beberapa, tapi tidak semua kita sampaikan. Insyaallah yang kami sampaikan itu sudah masuk ke dalam inti-inti dari pembahasan tentang kesabaran ini. Pekan depan insyaallah kita bahas di Ta'limul Muta'alim ya. Dua pertemuan ini harusnya Ta'limul Muta'alim yang hari ini saya tunda untuk pekan yang akan datang, insyaallah melanjutkan di bab selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dibatasi dengan waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.